Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Para hadirin ihwatul iman rahimakumullah. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Jawahirul Ma'ani ya, halaman 435. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Thumma innahu min wara'i hadhil haqiqah. Seterusnya, di balik hakikat ini, tajalla subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan. Wa ja'ala tilkal hikmata wa syari'ata manutatan bisyuruti. Maka Allah jadikan hikmah dan syariat tersebut manutatan bisyuruti, diikuti dengan syarat-syarat, wal asbabi dan sebab-sebab, ya, dawabiti dan aturan-aturan, wal lawazimi dan kemestian-kemestian, wal muqtadayati serta hukum-hukum. Lan fika kalisaiin, ya, tidak berpisah untuk satu perkara pun, fitil kal hikmati, dalam hikmah itu, amma arada subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu, baik itu masyiah ataupun baik itu hikmah ataupun syariat, yajri ala qanunil masyiah, semuanya berjalan menurut aturan masyiah, kehendak Allah yang ajali. Tsumma rattaba fi surati hadhil hikmati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menertibkan, ya, pada gambaran hikmah ini, ala wujuhi tilkad dawabit war rawabit, menurut dawabit dan rawabit, menurut aturan-aturan dan hukuman-hukuman, ya, hukum-hukum, ahkaman ilahiyatan, yaitu hukum-hukum bangsa ketuhanan, sammaha hududan wa uqubatin, yang mana Allah namakan hukum-hukum ini, ya, batasan-batasan ataupun uqubatin, ya, dendaan-dendaan, wasawaban dan juga upah, wa iqaban ataupun siksa, wa khaufan ketakutan, wa raja'an harapan. La khuruja li ahadin antil kadawabit wal quyud. Ya. Seseorang tidak bisa keluar dari aturan-aturan
ataupun qaid-qaid, batasan-batasan. Tidak ada yang bisa keluar dari hal itu. Walahul hukmu wal ikhtiyaru. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai hukum dan pilihan fi kulli ma fa'ala, untuk setiap perkara yang Allah buat, fi suratil haqiqati wasyariah, dalam gambaran hakikat dan syariat. La yunaja'u. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditentang. Dalam hukum hakikat ataupun syariat tidak bisa dilanggar, tidak bisa ditentang. Wala yuqalu lahu lima wala li ayyi syai'in wala ala mada. Dan tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala ditanya, lima kenapa, li ayyi syai'in karena apa, ala mada untuk apa. Falaisa, maka tidak ada pilihan bagi setiap orang, setiap makhluk, illa madul unuki, kecuali memasrahkan lehernya, ya, wa tagmidul aini, dan memejamkan matanya, wa khudu'il qalbi, merendahkan hatinya, tahta sultanil uluhiyati, ya, di bawah aturan kerajaan ketuhanan, wal jalali, dan di bawah kegagahan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak boleh seorang hamba ini bertanya, kenapa begini ya Allah? Kenapa saya musibah? Nggak boleh. Kenapa saya miskin? Nggak boleh. Itu kan. Kenapa saya bodoh? Nggak boleh. Ya. Kalau usaha itu beda lagi. Karena usaha ini usaha belajar, usaha mencari nafkah, itu kan sekedar melaksanakan perintah. Pendapatannya berapa, kemudian kepintarannya bagaimana, ilmunya bagaimana, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang, dia sholat dari isya sampai subuh, tidak tidur. Kemudian pagi hari tidak ada makanan. Kemudian hatinya bertanya, kenapa tidak ada makanan? Kan saya udah beribadah. Nah, ini nggak boleh, ya, karena hati dia, pertama kenapa tidak boleh? Karena melanggar perhambaan, di mana seorang hamba ini harus menerima apa yang diatur oleh majikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kebodohan dia, bahwa hal itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Nah, itu kan, sesuatu yang terbaik untuknya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama pasrah, menerima apa adanya, menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada kekecewaan dalam hati, tanpa ada perasaan kesal dalam hati,
tanpa ada komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disertai dengan keyakinan bahwa semua takdir Allah yang terjadi atas diri kita adalah yang terbaik, ya, pilihan Allah untuk kita. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua belajar menata hati kita, ya, sehingga menuju kesempurnaan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencontoh dengan kebiasaan-kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.